sama atau masa ta'aruf siswa madrasah yang memiliki makna yang sama dengan MOS atau masa orientasi siswa. Ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan baru seperti sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Pada tahun ajaran 2020-2021, MTS Elbayan Majenang melakukan matsama secara online atau virtual. Bersama saya telah hadir 4 narasumber. Yang pertama di sini ada Ibu Faizatun Muhimah SE. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakakurikulum. Selamat pagi Ibu. Pagi. Yang kedua narasumber kita di sini ada Bapak Ihsan Habibi SPD. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakakesiswaan. Selamat pagi Bapak. Dan yang ketiga narasumber kita di sini ada Bapak Ali Sodikin. Beliau saat ini menjabat sebagai Waka Umum dan Sarkas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan yang terakhir narasumber kita ada Bapak Ahmad Fauzi. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Tata Usaha. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sebelum kita berbincang-bincang dengan 4 narasumber kita, mari kita simak sambutan Kepala MTS Elbayan Majenang, Ibu Haja Farida Subki, SSMM, dalam pembukaan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Elbayan Majenang, yang kami hormati Ketua Yayasan Elbayan Majenang, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MTS Elbayan Majenang, Komite Madrasah Sanawiyah Elbayan Majenang, dan calon peserta didik kelas 7 MTS Elbayan Majenang. Kami selaku pribadi dan Kepala Madrasah mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di MTS Elbayan Majenang. Selamat melaksanakan matsama dengan baik dan benar, menjadi peserta terbaik tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin bertanya kepada narasumber kita, yaitu Ibu Faizatun Muhimah SE, mengenai bagaimana persiapan kurikulum darurat di MTS Elbayan Majenang ini di masa pandemi COVID-19. Untuk menghadapi keadaan yang seperti ini, memang dunia pendidikan itu mengalami hal yang tidak seperti biasa. Nah, kami selaku kurikulum itu sudah mempersiapkan untuk menghadapi kondisi ini dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan aturan dari para pemerintah. Gitu. Nah, itu diantaranya kami tetap mengutamakan terhadap protokol kesehatan, yang mana itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Ya, seperti halnya ada tempat mencuci tangan, memakai masker, ya, terus jaga jarak, begitu. Nah, rencananya kami juga nanti dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan situasi yang seperti ini itu memang tidak diperbolehkan untuk bertatap muka secara langsung, karena memang di daerah-daerah yang terutama adalah yang masih berzona merah, begitu, itu kan dilarang untuk melakukan tatap muka secara langsung. Sehingga kami pun dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar itu nanti tetap ada untuk bertatap muka, begitu, walaupun hanya beberapa kali dengan peserta didik, terutama untuk peserta didik yang baru. Nah, untuk peserta didik yang baru itu kan belum mengenal terhadap lingkungan madrasah, walaupun tadi sudah ada matsama atau masa orientasi siswa madrasah, iya, tapi anak itu kan belum sampai mengenal terhadap lingkungan madrasah, begitu. Jadi kami pun tetap akan melaksanakan kegiatan belajar secara langsung, tapi dengan cara tadi mengutamakan terhadap protokol kesehatan itu sesuai dengan aturan pemerintah. Gitu. Nah, itu pun sudah
dipersiapkan oleh pihak kami untuk mempersiapkan kegiatan itu. Ya, jadi satu ruangan itu disesuaikan dengan keadaan ruangan, jumlah peserta didik yang harus mengikuti di dalam kegiatan belajar itu. Begitu. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran memang segala sesuatunya pada saat ini harus dipersingkat, gitu ya. Tidak hanya dalam kegiatan belajar mengajar saja. Sekarang saja dalam beribadah itu saja harus dipersingkat. Ya, sebagai contoh itu dalam pelaksanaan sholat dipersingkat. Yang tadinya khutbahnya harus berapa lama, sekarang tidak. Sama juga dengan kurikulum daripada pendidikan. Nah, yang tadinya itu berjumlah 46 jam dalam satu minggu, sekarang dipersingkat dengan hanya berjumlah 26 jam mata pelajaran. Gitu. Itu pun sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Begitu. Jadi untuk mempersingkat atau mencegah daripada penyebaran sehingga apapun sekarang harus dipersingkat, diperkecil dan sebagainya. Begitu. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi kita juga tahu semuanya di segala bidang kehidupan kita memang sedang mengalami semuanya. Untuk pendidikan pun kita mengikuti. Ya, tadi berarti sudah jelas ya, sekarang kurikulumnya kita kurikulum darurat. Iya. Nah, ini karena kurikulumnya kita darurat, jadi ini mungkin semuanya juga ingin tahu bagaimana pembelajaran yang disiapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan MTS Elbayan di masa pandemi kayak gitu. Apakah tadi online-nya menggunakan apa atau bagaimana? Ya. Untuk media dalam kegiatan belajar mengajar memang yang tidak melaksanakan kegiatan tatap muka itu menggunakan online. Begitu. Online itu sesuai dengan kemampuan daripada pemegang mata pelajaran masing-masing. Ada yang menggunakan Google Classroom, iya. Ada yang menggunakan mungkin WhatsApp, iya, dan sebagainya lah, melalui media-media yang mereka kuasai dan bisa diterima oleh peserta didik. Itu mungkin untuk persiapan kami dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar pada tahun 2020-2021. Tadi kita telah menyimak dari Ibu Faizatun. Sekarang kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ali Sodikin. Sebagai Wakasatpras, bagaimana Pak upaya yang dilakukan oleh madrasah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di MTS Elbayan Majenang? Kita tahu saat ini kita dalam masa darurat. Ya, madrasah telah mempersiapkan beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan. Antara lain yang pertama, MTS Elbayan telah mempersiapkan beberapa tempat cuci tangan pakai sabun, kemudian hand sanitizer, kemudian penyemprotan desinfektan secara berkala yang sejak adanya pandemi telah dilakukan penyemprotan secara berkala. Kemudian juga ada peralatan yang disebut dengan termogan yang dipergunakan untuk nanti ketika peserta didik MTS Elbayan berangkat ke madrasah, karena tadi sudah disampaikan oleh Waka Kurikulum bahwa peserta didik MTS Elbayan memiliki sistem pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan sistem daring, kemudian yang kedua adalah bertatap muka. Namun tetap kami akan melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang tadinya peserta didik setiap rombelnya itu terdiri dari 32-34 siswa. Untuk masa sekarang akan menggunakan pembatasan, yaitu maksimal peserta didik yang ada dalam satu rombel itu hanya terdiri dari 16 peserta didik. Insya Allah dengan upaya yang dilakukan oleh Madrasah Tsanawiyah, peserta didik akan merasa nyaman dan aman, bebas dari COVID-19.
karena upaya ini telah dilakukan secara berkala sejak munculnya pandemi. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa MTS Elbayan Majenang ini berarti sudah siap ya, siap dalam menyambut siswa jika mereka memang ke sekolah, lalu ada protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya Bapak, bagaimana fasilitas MTS Elbayan Majenang atau fasilitas yang dimiliki oleh MTS Elbayan Majenang? Ya, MTS Elbayan adalah merupakan lembaga pendidikan yang sudah bisa dikatakan cukup lama, yaitu sejak berdiri tahun 1987. Layak bahwa Madrasah Tsanawiyah telah memiliki gedung yang begitu representatif dan juga beberapa ruang yang representatif pula. Hal ini dilakukan agar peserta didik dengan fasilitas yang ada itu benar-benar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal, dan ditunjang juga dengan beberapa ruang praktik seperti ruang laboratorium IPA dan juga ruang laboratorium komputer. Hal ini juga untuk menghadapi ujian nasional. Alhamdulillah MTS Elbayan juga bisa melaksanakan UNBK mandiri, UMBNBK juga mandiri. Insya Allah ujian-ujian pun akan dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Dan juga memiliki beberapa ruang yang lain seperti perpustakaan, ruang tamu, dan juga ruang administrasi sebagai sentral kegiatan administrasi di MTS Elbayan. Demikian barangkali yang kaitannya dengan fasilitas dari MTS Elbayan Majenang. Jadi fasilitas yang dimiliki oleh MTS Elbayan ini sudah lengkap dan Insya layak Allah. sebagai sekolah yang Insya Allah. diprioritaskan oleh masyarakat ya Pak? Insya Allah. Sekarang kita beralih ke narasumber yang ketiga. Di sini ada Bapak Ahmad Fauzi. Saya ingin mengetahui bagaimana atau apa saja manajemen yang disiapkan dan diterapkan pada tahun ajaran 2020-2021. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi peserta didik MTS Elbayan Majenang. Kami dari bagian administrasi atau tata usaha, yang pertama kami memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam hal ini kami ingin memberikan pelayanan yang prima kepada para peserta didik, baik para peserta didik maupun para Bapak Ibu wali murid MTS Elbayan Majenang. Yang kedua, kami juga ingin memberikan informasi secara transparan dan akuntabel melalui baik itu media sosial maupun rapat wali murid yang biasa kita selenggarakan di awal tahun ajaran. Kemudian yang ketiga, kami memiliki kurang lebih ada 10 personel, ada 10 bagian yang menangani bidang-bidang ketatausahaan yang dilakukan secara profesional. Kami sebutkan saja untuk kami memiliki 2 bendahara, yaitu yang pertama adalah bendahara madrasah, yaitu untuk mencatat keuangan sekup kegiatan pelaksanaan transaksi di madrasah. Kemudian yang kedua, kita punya bendahara bos. Bendahara bos itu fungsinya untuk melaksanakan aktivitas transaksi, pencatatan pembukuan untuk pengeluaran penggunaan dana bos. Kemudian yang ketiga, kami juga memiliki staf yang khusus bagian menangani pendataan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita juga memiliki operator, karena untuk pendataan siswa maupun pendataan guru itu kita juga sekarang sudah menggunakan sudah berbasis online, baik itu melalui aplikasi MIS maupun aplikasi Simpatika yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu untuk kami juga memiliki staf yang khusus menangani untuk pemanfaatan program Indonesia Pintar, karena perlu kita tahu semuanya bahwasanya untuk peserta didik kita tentunya dari pemerintah
telah mendapatkan ataupun telah memperoleh hak-hak yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa fasilitas kartu Indonesia Pintar ya. Kartu Indonesia Pintar itu kan tentunya nantinya akan disalurkan melalui perantara dari madrasah. Oleh karena itu kami setiap tahun ajaran baru maupun semester awal genap itu kami selalu mendata peserta didik kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang memiliki kartu Indonesia Pintar untuk kami data dan kami usulkan untuk mendapatkan program manfaat Indonesia Pintar. Itu seperti itu. Kemudian kami juga memiliki tenaga IT juga untuk di staf administrasi, yaitu kita punya personal untuk mengatur konten kreator yang membuat kreasi-kreasi yang berupa informasi-informasi untuk menyampaikan kepada peserta didik maupun wali peserta didik. Ya, konten kreator itu bertugas untuk membuat konten-konten tentang pendidikan, informasi, kemudian juga mengelola akun media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan kami juga mengelola website dan official channel untuk YouTube. Itu yang dapat kami sampaikan untuk langkah-langkah manajemen yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2020-2021. Ya, dari saya kira seperti itu saja. Terima kasih. Mungkin saya ke poin yang kelima tadi ya. Jadi Bapak tadi menyinggung tentang adanya staf yang khusus untuk KIP ya, tadi yang poin 5 itu mungkin diperjelas untuk orang tua itu bagaimana jika mereka anaknya itu ingin mendapatkan program KIP dari pemerintah di MTSL Bayan. Ya, baik. Di awal tahun ajaran itu kami nanti staf yang melaksanakan tugas untuk pendataan program Indonesia Pintar itu akan melaksanakan pendataan dan pengumpulan kartu itu, pengumpulan fotokopi kartu maksudnya nanti beserta fotokopi KK, fotokopi KTP bapak dan ibunya. Nah, setelah itu nanti data tersebut kita rekap semuanya dari total keseluruhan siswa MTSL Bayan Majenang itu ada berapa yang sudah mengumpulkan itu, kemudian nanti kita ajukan data tersebut melalui admin kabupaten di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap melalui seksi pendidikan madrasah. Nah, setelah itu nanti tentunya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap melalui seksi pendidikan madrasah itu akan mengusulkan ke kantor wilayah Jawa Tengah seperti itu. Ya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya narasumber terakhir kita, yaitu di sini ada Bapak Ihsan Habibi SPD sebagai wakil kesiswaan. Di sini saya karena wakil kesiswaan saya ingin bertanya mengenai siswa nih. Jadi di sini bagaimana tata tertib yang diberikan oleh madrasah untuk siswa. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, calon peserta didik MTSL Bayan. Untuk tata tertib di madrasah kami sebenarnya hampir sama dengan tata tertib di madrasah-madrasah atau sekolah yang lain. Pada hakikatnya bahwa untuk kegiatan KBM kita melaksanakan KBM pada pukul 7.00 sampai pukul 12.50. Nah, diharapkan para peserta didik itu bisa masuk sesuai dengan jam masuknya, tidak ada yang terlambat. Memang kami upayakan untuk ketertiban siswa, kita melaksanakan atau memberdayakan dari security, kemudian ada PKM atau patroli keamanan madrasah untuk bisa mengawal keberangkatan siswa tadi. Dan di madrasah kami itu dibiasakan ketika siswa masuk di pintu gerbang, kita sambut dengan bermusafahah atau bersalaman para pendidik-pendidik yang sudah terjadwal oleh kurikulum, dalam ini Ibu Faizatun Muhimah. Kemudian untuk
tata tertib yang lain dari pakaian. Dari pakaian ini memang kami buat aturan bahwa untuk hari Senin dan Selasa para peserta didik menggunakan pakaian lengkap yakni biru putih, kemudian bersih. Kemudian untuk siswa putra itu menggunakan peci, kemudian untuk putri menggunakan jilbab yang sudah diatur oleh madrasah. Kemudian untuk hari Selasa dan Rabu kita menggunakan pakaian identitas yang biasanya barangkali di sekolah lain itu menggunakan seragam batik. Namun untuk madrasah kita menggunakan batiknya itu kombinasi, di celana kita pakai batik, kemudian untuk atasannya menggunakan biru. Kemudian untuk hari Jumatnya, ini ciri khas juga di madrasah kami menggunakan baju muslim. Untuk siswa putra dan putri sama semuanya menggunakan sarung sebagai bawahannya, kemudian atasannya adalah baju koko muslim. Kemudian di hari Sabtunya kita mengikuti kurikulum yang ada bahwa setiap hari Sabtu kita menggunakan pramuka. Kemudian di tata tertib yang lain, untuk kerapihan dalam hal ini untuk rambut barangkali kita juga punya standar khusus untuk cukuran rambutnya, yang pada kegiatan di madrasah ada yang namanya razia rambut, itu dilaksanakan sebulan sekali. Dan kemudian untuk tata tertib yang lain, pembiasaan barangkali bahwa setiap kita masuk ke kelas kita biasakan siswa untuk berbaris dulu di depan kelas, kemudian bermusafahah dengan guru yang akan masuk di jam pertama. Kemudian dilanjutkan dengan membaca juz amma, kemudian dilanjutkan dengan doa-doa yang setiap hari itu memang sudah dijadwalkan. Begitu. Itu untuk tata tertib di madrasah kami. Ya, tadi tata tertib, maka selanjutnya saya juga ingin mengetahui ini bagaimana MTS El-Bayan ini diprestasi ya Bapak. Jadi kita juga tahu kalau MTS El-Bayan ini juga terkenal akan prestasinya yang sudah sampai tingkat kabupaten maupun provinsi seperti itu. Jadi ini apa saja prestasi siswa di MTS El-Bayan Majenang yang pastinya selalu ditunjang oleh ekstrakurikuler yang ada di MTS. Ya, untuk prestasi di madrasah kami alhamdulillah di tahun 2019 kemarin terakhir adalah lomba kompetisi sains madrasah. Ya, ini untuk mapel IPS alhamdulillah kita juara 1 tingkat kabupaten, kemudian melanjut ke tingkat provinsi. Kemudian di cabang yang lain itu juga kebanggaan kita juga itu adalah di cabang tahfidz dan MTQ. Alhamdulillah juga itu sudah menjadi langganan bagi madrasah kami untuk juara di tingkat kabupaten. Juara 1 kemarin di MTQ tingkat kabupaten, kemudian di cabang aksioma atau ajang kreativitas dan olahraga madrasah itu juga kami mendapat juara 1 di cabang MTQ dan berlanjut ke tingkat provinsi. Kemudian untuk cabang yang lainnya ini karena kita berbasic pondok pesantren, kita juga mempunyai grup hadroh yang dalam hal ini kemarin adalah di tahun 2018 kita mendapatkan juara 1 untuk aksioma tingkat Kabupaten Cilacap. Insya Allah itu untuk prestasinya. Sebenarnya memang prestasi madrasah itu sangat berkaitan dengan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Dan alhamdulillah di madrasah kami ini memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada ekstrakurikuler hadroh tadi yang mendapat juara kabupaten. Kemudian ada ekstrakurikuler pencaksilat yang kebetulan malah diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi selaku pembinanya. Kemudian ada ekstrakurikuler pramuka. Kemudian ada ekstrakurikuler futsal yang merupakan ini adalah banyak sekali peminatnya dari para peserta didik kita. Nah, barangkali itu untuk prestasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah El-Bayan ini. Jadi ekstrakurikuler yang ada di madrasah ini lengkap ya? Lengkap insya Allah.
Terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Faizatun Muhimah SE, yang kedua ada Pak Ihsan Habibi SPD, yang ketiga ada Pak Ali Sodikin, dan yang terakhir ada Bapak Ahmad Fauzi. Sekian bincang-bincang kami dengan narasumber. Saya yakin ini akan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.